Seharusnya hidupmu indah, tak terbatas kan layar kecil. Hidup bermula dengan sentuhan, bukan ketukan di layar. Tapi semua melakukannya, terpenjara di dunia maya. Jiwa diacuhkan tanpa tanya, manusia tak lagi manusia. Sesamalah mata tertuju, bukan gambaran semu. Cari arti di sekitarmu, selami yang diizinkan terjadi. Seharusnya hidupmu bebas, tak terbataskan pembatas. Hidup lama tinggallah berbekas, manusia menjadi manusia. Sesamalah mata tertuju, bukan gambaran semu. Cari arti di sekitarmu, selami yang diizinkan terjadi. Halo wargi Bogor, bertemu lagi dengan saya Deli Tambunan dan kali ini seperti biasa kita ada di acara Bogor Bicara Ekonomi Kreatif. Dan kali ini ada tema yang kayaknya bakal kita bahas sama-sama, yaitu dampak COVID-19 terhadap seniman atau musisi di Kota Bogor. Nah, seperti apa sih? Di sini kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama ada Viani, ini dari pihak pengelola kafe ya. Nah, itu dia. Nah, dibuka dulu ya, dibuka dulu ya. Nah, itu. Biar ngomongnya enak soalnya. Iya, saya dari perwakilan kafe, nama saya Viani. Untuk kafenya Tiershera dan Warkop Villa Kuda. Oke, nah kalau dari kalangan seniman ya ada Sena. Sena ini dari Pambo. Ya, saya Sena dari Pambo, Paguyuban Musisi Bogor. Paguyuban Musisi Bogor. Nah, saya nggak sendirian nih ya, wargi Bogor, karena ada Helvi. Vi, sehat Vi?
Alhamdulillah sehat. Cie, dipakai terus maskernya ya. Pakai Mematuhi dulu. protokol kesehatan. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau saya katanya boleh dibuka, jadi saya buka dulu. Sekarang saya buka Kak Nggak Deli. apa-apa lah ya. Ya. Nah, ini kita bicara tentang dampak COVID-19 terhadap seniman, di mana seniman juga akhirnya punya hubungannya sama kafe. Karena banyak juga nih teman-teman yang terutama tergabung di Pambo ya, ini mempunyai jadwal reguler. Ya mau nggak mau di tengah pandemi ini akhirnya terganggu. Nah ini gimana nih? Dari Sena dulu deh, gimana Sen? Apa keluhan teman-teman Sen? Di apa? PSM apa? PSBMK. yang pertama ya. Hmm, Itu karena teman-teman belum terbiasa. Terus langsung ada PSBB, terus ya yang biasanya bisa reguler jadi nggak bisa. Oke. Kena dampaknya itu kan mereka, terutama musisi ngamen lah kita sebutnya ya, itu mereka dapat uang harian gitu dari mereka ngamen gitu. Oke. Ketika ada PSBBMK tuh sampai sebelumnya ya PSBB yang 6 bulan itu. PSBB yang pertama Itu berarti. yang pertama. Kemudian kan beralih ke PSBB transisi ya, baru ke Betul. PSBMK. Nah mereka ya sangat terdampak sekali sih. Kalau kondisinya sekarang gimana sih teman-teman Sen? Kalau sekarang ini untuk setelah 6 bulan pertama, waktu itu kan sempat teman-teman menyuarakan juga tuh. Oke. Terus alhamdulillah Pak Bima juga waktu itu nerima. Oh berarti sempat terjadi audiensi terhadap Betul. teman-teman musisi dengan pihak pemerintah Kota Bogor. Betul. Puas gak sih hasilnya waktu itu Sen? Waktu itu sih awalnya sih cukup puas sih sebetulnya ya. Karena ada solusi lah seenggaknya gitu. Tapi Apa solusinya waktu itu? waktu itu teman-teman diperbolehkan main di dinas-dinas di Kota Bogor. Oke. Ya untuk mereka sih sebetulnya dari nggak ada job sama sekali sampai akhirnya jadi ada job lumayan lah untuk nambahin. Tapi belum ada solusi yang benar-benar bisa bikin mereka jadi balik lagi ke kondisi normal sih itu. Jadi tetap kalau- belum puas juga sebetulnya sih. Belum puas juga? Betul. Emang apa sih yang dipengenin sebenarnya? Kalau dari Sebenarnya sih teman-teman kalau musisi tuh? teman-teman musisi pengen normal lagi sih. Artinya COVID pengen nggak ada lagi. Oke. Terus ya kita bisa kerja lagi gitu. Baik session di studio atau main di kafe-kafe gitu. Kayak gitu ya. Itu kan Betul. kalau misalnya kita bicara tentang kondisi dari teman-teman musisi sendiri. Betul. Yang punya mata pencaharian bermain di kafe gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya untuk Viani nih sebagai perwakilan pengelola kafe yang ada di Bogor, gimana dampaknya? Dampaknya dibilang dampak besar ya. Heeh. Entah itu baik kota, entah itu kabupaten ya, itu berdampaknya betul-betul besar karena ya tadi bisa dibilang musisi itu berpengaruh untuk penghasilan kita Mm-mm. gitu, pengelola kafe. Jadi ya bisa dibilang saling ketergantungan. Oke. Satu sisinya di situ. Cuman ya karena kita juga diberikan beberapa info yang memang harus kita bilangnya apa ya? Mungkin itu memang pencegahan dari pemerintah untuk kita tidak terlalu menyebarkan. Karena mungkin kafe banyak sekali orang yang nongkrong. Akhirnya terjadi kerumunan, itu yang Ya, dihindari kan? mungkin itu yang dihindari gitu. Ya betul, dari 100% yang biasa kita dapat ya mungkin sekarang jatuh menjadi 30%. Hmm. Gitu. Jauh Dan ya? Itu jauh dan itu berdampak sekali gitu. Jadi kalau misalkan ditanya dampaknya seperti apa ya besar. Iya. Oke. Kalau misalnya dari pihak kafe tuh pengennya tuh gimana sih sebenarnya? Dibolehin aja gitu. Anak band tetap main, ada kerumunan rame-rame atau gimana coba? Pengen Sebenarnya tahu. gini, sebenarnya kepikiran pribadi sebetulnya hanya membandingkan ya, bukan niat membandingkan secara negatif tidak gitu. Cuman di daerah Jakarta waktu itu saya pernah lihat itu boleh untuk musisi main gitu, untuk musisi main tapi di polis line. Di polis lain. Iya, maksudnya di polis line adalah dengan mencegah untuk tamu naik ke atas untuk pengen nyanyi bareng. Oke, Gitu. agar ada jarak Gimana, dari Mbak? penonton Jadi jaga sama jarak penonton dengan bandnya. dengan bandnya Iya. gitu, dengan iya serius. Tapi jadi lucu ya. Kayak penjahat gitu gak boleh Iya. masuk ke panggung. Ini Polis aneh line sih. gitu kan. Aneh Cuman banget ya. Cuman ya itu mungkin bisa jadi solusi utama ya. Iya. Menjadi solusi utama Oke. juga. Cuman kami pengelola kafe nih ya, bukannya kami tidak mau untuk mengambil band untuk main gitu musisi. Cuman kami juga agak ngeri dengan dampak sanksi biaya. Oh. Tapi yang emang ada ada, sanksinya? gitu. Apa sih persyaratannya? Jadi gini, Sanksinya? saya juga bingung, simpang siur. Ada yang bilang boleh ada live music.
ada yang bilang juga jangan nanti terlalu banyak orang. Oke. Jadi ya saya sebagai pengelola kafe mencari amannya gitu di mana saya juga harus memikirkan satu tamu dan satu juga otomatis karyawan. Seperti itu sih. Langit sudah gelap, mereka telah lelah. Kau kan tak punya sayang. Take me away tonight. Night I have been waiting for nothing but a love for me. Oh, my heart was this one. Night I have been waiting for my Kisah si bawang putih merana hidupnya sedih, sebatang kara tanpa saudara, lara tiada tara. Nasib sial terlalu berat, kaki payah melangkah hingga datang hari itu. Langit meminjamkan seorang ibu. Kisah si bawang merah merana hidupnya resah, sebatang kara tanpa saudara, lara tiada tara. Nasib sial terlalu berat, kaki payah melangkah hingga sang ibu menikah. Langit meminjamkan seorang ayah. Dua gadis tak kenal keluarga, resah dan sedih menjadi bencana. Oh sayang, langit memang sungguhlah kejam. Harapan bahagia jadi kelam. Pernah ku dengar kisah ini berulang kali, merah dan putih, jahat dan bersih,
wargi Bogor, Helvi. Kita Yes. udah sama Ambarila. Ambarila. Amba dan juga Rila. Kembali. Oh, kembali. Yang Mohon ini maaf, mohon maaf. Amba. Saya kira. Yang ini Rila. Oh, saya kira dari saya urutannya. Oh, itu Amba ini Rila ya. Ya kalau secara Al-Quran sih gitu dari kiri ya. Dari kiri ya. Itu aturan mutlak. Nah, ini pengen tanya dong Ambarila. Kalian kan termasuk yang produktif nih. Ya. Di tengah pandemi ini tuh ngapain sih? Karena kan pasti jadwal manggung banyak yang cancel. Yap. Betul. Iya nggak sih? Ya, Terus kalau misalnya main-main di event-event di kafe pun nggak bisa. nggak ada. Ada hal positif apa yang dilakuin sama kalian? Ikutan jualan nggak? Jualan sih, jualan iya. Apa Di yang samping jualan di samping jualan kita juga lagi dalam rangka untuk menyelesaikan album yang sebentar lagi bakalan rilis. Yeay, dan Rencana sih, bocorin loh. Akhirnya. ya akhirnya di Desember ini sih insya Allah doain Desember ini kita rilis album. Oke. Oke. Soalnya udah di ultimatum. Kalau Desember kita nggak rilis, kita mau bubar. Oh, jangan bubar, saya tampung aja. Kalau Rila ngapain Ril? Kalau Kalau cewek kan sama suka lebih sih. kreatif tuh, masak apa segala macam. Enggak sih, kalau Ikutan nggak masak sih? mah nggak mungkin ya. Kenapa? Dia emang pesimis orangnya nggak apa-apa. Kalau Rila sih kerja tetap work from home, udah Oke. 7 bulan WFH, tapi karena WFH itu malah sekarang momennya bisa berproduksi juga sama Amba kayak gitu. Oke. Karena dulu kalau kerja kan soalnya kerja ke Jakarta gitu, jadi waktunya susah ya. Karena WFH ini malah kita jadi lebih produktif sih sebenarnya buat recording kayak gitu. Nah itu dia sih, emang yang dibutuhin sebenarnya mental-mental seperti mereka nih. Iya. Tidak mengeluh tapi mendingan tetap Berkreatif, berkreatif gitu loh. gitu. Heavy gantian dong nanya. Karena sebenarnya sebelum corona juga kita udah nggak ada jadwal manggung sih. Terakhir Kita ini yang kan dari golong band laku sih. terakhir ya. Yang dari saya. Oh, itu lama banget tahun lalu loh itu. Februari bulan, kan itu. bulan apa? Februari. Juni dong. Februari Kan dong. HJB. Kan Jadi ini Bogor itu tanggal CGM. Itu beda, itu HJB. beda. CGM Beda. dong. Gimana sih? Oh CGM itu kan HJB HJB, juga main. HJB juga Gimana dari sih? kamu ya? Oh, iya, kamu iya lupa. benar. Oh ya terakhir benar. Ya sudah kalau begitu. Terus kira-kira gimana nih? Apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman musisi lain supaya tetap bisa produktif di masa pandemi ini? Ya. Seperti kalian. Jangan apa ya, jangan pernah patah semangat sih yang jelas. Karena apapun karya kalian akan selalu punya pendengar setia. Oke. Setuju sih kalau itu. Yes. Kayak Apalagi- penyiar ngomongnya, Iya. akan ada pendengar setia. Terus mau nambahin apa Ril? Kalau dari aku sih sebenarnya pandemi ini justru banyak pintu terbuka sebenarnya kalau kita mau kreatif, kalau kita mau apa Melihat ya? dari sisi positif Betul, ya. karena mungkin sebenarnya sebelum pandemi sama setelah pandemi mungkin kalau kayak misalnya kalau aku kerja emang apa namanya kerasa banget ya, tapi kalau misalnya kayak teman-teman musisi mungkin juga banyak yang terdampak karena misalnya gigsnya nggak ada, terus regulerannya nggak ada, tapi justru dengan seperti itu kita di rumah bisa kok berkarya gitu. Sekarang kan semuanya serba home recording Home juga recording, serba virtual. udah sangat mumpuni gitu. Maksudnya kalau biasanya nyanyi lagu orang coba bikin lagu sendiri kayak gitu. Itu dia ya. Mudah-mudahan sini bisa menjadi inspirasi teman-teman kita buat ya. wargi Bogor yang nonton ya. Wargi Bogor. Itu dia. Wargi Bogor. Wirgi Bigir. Ya sudah kalau begitu, wargi Bogor itu dia Amarila ya. Terima kasih. Semoga apa yang mereka tampilkan bisa membuat wargi Bogor juga ikut senang. Mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan. Dan semoga albumnya juga lancar nanti bulan Desember ya. Desember. Ya, Oke, Desember. Amin. Amin. Itu dia pokoknya ya. Jangan kemana-mana. Nah, kalau misalnya dari pihak kafe nih, ada siasat nggak sih supaya tetap bisa bertahan di kondisi seperti ini? Kalau band udah pasti nih, kalau Vianney sendiri kan memilih untuk aman, Iya, cari aman. cari aman. Siasatnya ngapain jadinya? Untuk apa nih omset naik? Untuk iya apa kek omsetnya minimal nggak jatuh amat gitu. Iya, iya. Otomatis ya klise lah ya, promo pasti.
event pasti nggak mungkin bisa Oke. gitu kan. Cuman ya kita lagi cari cara kayak event-event live streaming, tapi ya itu perlu bantuan juga sebetulnya karena kan kami nggak ada mungkin bisa atau Tim mengerti khusus kali seperti tim IT-nya. tim IT-nya seperti apa gitu. Itu lebih ke situ dan memang harus ada pikiran yang luas ya, yang luas banget. Tapi itu saya takutnya berdampak kepada musisi. Kalau misalkan orang sampai berpikir, oh kita nggak bisa nih ada live band. Kita kan mengkat dong kalau kayak gitu untuk rezeki orang gitu. Tapi kita pun harus safety dalam hal itu. Jadi memang makin lama orang makin berpikirnya kreatif lagi, tambah lagi. Nah sedangkan kalau live streaming biayanya bagaimana untuk musisi itu aja sih sebenarnya. Gimana Vi biayanya Vi? Coba. Menurut Elvi. Ditanyanya ke Elvi. Ditanyanya ke Elvi loh. Kalau Elvi sendiri Vi, masih main ke kafe gak sih? Kalau main ke kafe masih. Gak pernah ngajakin saya kenapa? Karena saya makannya banyak ya? Iya. Ntar Waduh. bocor juga lagi PSBB Makanya kayak gini. ajakinnya ke kafe Viani biar saya bisa dibayarin. Canda Tetep ya. Tapi masih suka main ke kafe ya? Masih suka main ke Villa Kuda. Nah, selama ini gimana? Protokol kesehatannya gimana sih? Setiap kafe itu sama, semuanya seragam ya? Seragam, jadi di setiap Oh, kafe itu oke. pasti ada stiker-stiker, jaga jarak, kita nggak boleh depan-depanan, gitu sih. Semua udah rapih kalau dari protokol kesehatan ya Kak Deli ya. Itu dia ya. Iya. Berarti itu salah satu yang ditawarkan sama pemerintah juga. Iya, tapi supaya memang kafe bisa jam tetap operasionalnya ya, yang bener-bener terbatas. Jadi kita cuman bisa nongkrong sampai sore, setelah itu ya udah pulang. Gimana yang anak malam ya? Iya. Jam 4 sore baru Sedih bangun banget tidur. ya. Biasa ngafe sampai jam 1 malam gitu. Sen, nih dari teman-teman musisi ini kan sempat ditawarkan program sama pemerintah yang tadi Sana ceritain ya. Kalau nggak salah tuh mereka main di dinas-dinas gitu ya? Di kantor-kantor Pemkot gitu? Kita main di kantor Pemkot, jam makan siang kalau nggak salah, Oke. sampai jam 2-an gitu. Terus udah sih. Nah itu Dan- pembagiannya gimana? Merata nggak jadinya? Karena kan nggak semuanya. Nah itu dia kena memang dong. memang kan musisi di Bogor ini banyak banget, Heeh. baik secara personal atau band gitu ya. Hmm. Jadi ya agak susah juga ngebaginya. Waktu awal itu kita ngebaginya tuh yang ikutan itu dulu Panbo. ikutan Pambo waktu Oke. mereka turun ke jalan itu. Oh diutamakan mereka yang memang berkontribusi Betul. pada saat audiensi turun ke jalan. Iya. Gitu. Bahkan kalau dari tim inti atau panitia sih malah nggak main gitu. Nggak main sama sekali Kasih ya. ke anak-anak dulu aja, terus ya ada sih yang memang belum kebagian. Tapi ya gimana lagi, memang waktu itu cuma 2 minggu ya jalannya gitu. Dan Nggak berlanjut ya Kak Sena? nggak berlanjut. Cuma Oke. setelah itu dari Disparbud dan Diskominfo ya, mereka ngasih ada solusi lagi sebetulnya tuh Apa tuh? untuk live streaming waktu itu. Oh. Nah, Jadi buka donasi. lebih ke ini sih mungkin Ngamen akan online. digodok, kita ngamen online tapi juga akan kerjasama sama resto dan hotel-hotel gitu. Kerjasama dengan resto sama hotel-hotel. Jadi Betul. ngapain sih resto sama hotel ya? Mereka Membiayai. mereka menayangkan sih sebetulnya Oh gitu. dan beriuran gitu. Pengennya seperti itu. Oh, silakan kalau mau ngomong saya tidak- memfasilitasi kali ya Ah. dari pihak kafe sama Soalnya mungkin saya juga Restonya. ngeliat kalau misalnya terus-terusan seperti ini kan ya kita harus berubah mindset lah, harus mesti ngapain lagi kira-kira gitu yang bisa ngasilin, sementara musisi ya kerjanya dari situ gitu. Iya. Gimana, Viani? Kalau misalnya pihak pemerintah Kota Bogor lah ya, ini menawarkan solusi yang tadi Sana ceritain nih, anak bandnya ngamen online, terus ditayangin di kafe gitu. Setuju gak sih? Kalau omset naik mah setuju aja. Kalau apa? Kalau omset naik ya setuju aja. Nah ini akhirnya kan berbenturan juga. Iya gak sih Sen? Maksudnya itu nggak menjamin juga ya? bukan solusi akhir jadinya ya. Bukan solusi akhir tapi seenggaknya mungkin menghidupkan lagi industri yang mati gitu aja sih. Oh, lebih ke industri yang mati. Nah kalau misalnya terkait sama industri yang mati gitu Sen, sedangkan tadi kan Sana bilang teman-teman ini emang mata pencariannya lewat Betul. main di kafe gitu. Betul. Kalau misalnya ngomongin tentang industri ya recording aja sih. Ya itu juga ada wacana juga sih ngomong. Tapi nggak semuanya juga bikin lagu atau rekaman gitu. Jadi emang di Pambo juga ada terpisah sih ya antara musisi yang recording sama musisi yang ngamen gitu. Sementara yang terdampak banget sih yang ngamen ini gitu. Yang ngamen ini ya. Kalau Elvi kan recording nih. Iya. Bandnya lagi
Apa sih? Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi harus pakai wig-wig gitu ya. Coba gimana? Kena dampak ini gak sih? Kalau dampak udah pasti kena dampak Kak Deli. Dari apa? Kan kamu bisa tetap rekaman, ngeluarin album. Iya, tapi kan dari sisi panggungan hilang semua. Oh iya ya? Iya. Acara manggung hilang Acara ya? manggung yang wow, event-event tahunan yang rutin selalu kita ikutin, bye. Manggung online gak ada emang? Ada manggung online tapi kan rasanya beda. Oke, rasanya beda. Feel-nya kurang greget gitu. Tapi Viani, kalau misalnya gue lihat nih ya, Iya. ini kan sebenarnya permasalahan utamanya, pembatasannya ini termasuk adanya jam malam. Itu Iya yang nggak sih? jadi masalah Karena kan utama. live musik rata-rata malam gitu ya. Iya. Sebagai pengelola kafe, kalaupun jam malam ditiadakan, maksudnya kembali normal lagi gitu ya. Emang sih adanya si band atau ya band yang isi kafe itu berpengaruh ya ke omset ya? Kalau malam iya. Gitu ya? Kalau misalnya malam ya. Berarti emang warga Bogor tuh pengen dapat hiburan ya? Sepertinya. Ya mungkin bukannya apa-apa ya, orang juga berkegiatan di siang hari. Mungkin kalau misalnya kerja sampai sore. So kalau misalnya malam, mereka akan hangout bareng sama teman-temannya. Oke. Berarti anak Bogor itu doyan tuh ngobrol teriak-teriakan ya. Kalau ada live band kan kayaknya kalau Iya ngomong, nyanyi. bro gitu kan, mana aja. Tapi rumah makan Padang gak ada live band, tetap omsetnya tinggi-tinggi aja loh. Itu beda, beda tempat. Nah kalau saya kan berpikir objektif gitu. Iya. Tapi emang berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Berpengaruh dengan jam malam itu karena kan ada perbedaan dan ini yang kadang-kadang bikin bingung ya. Yang pertama mungkin saling nunggu. Kota bilang waktu itu jam 6 pertama. Oke. Udah gitu naik ke jam 7. Udah gitu naik lagi ke jam 8, terus turun lagi ke jam 6. Oke. Gitu kan. Kabupaten pun sama. Seperti itu juga. Jadi masalahnya mungkin kota jaraknya agak lebih panjang, infonya lebih cepat. Oke. Nah kabupaten itu biasanya melihat dulu kota, bagaimana perbandingannya, jadi seperti itu. Oh jadi kota kayak barometer ya sebenarnya. Jadi kabupaten ngikut. Iya. Jadi ya maksudnya kalau memang mau mengambil keputusan tolong secara langsung ya. Gitu maksudnya jangan Setengah-setengah gitu ya? Setengah-setengah, itu juga kan berpengaruh kepada kami dalam kalau misalkan halnya kita menjadwal karyawan seperti apa, penggajian karyawan seperti apa, itu kan berpengaruh ke situ gitu. Dan bukan menyalahkan, mungkin juga pemerintah berpikir bagaimana caranya ya, Iya. gitu. Mereka nggak diam lah ya. Iya. Nah kalau gitu berarti apa yang dilakuin sama pihak pengelola kafe nih yang udah terlanjur kontrak misalnya sama si band itu untuk tetap memenuhi atau mengakomodir lah ya si anak band ini. Ada gak sih? Kebetulan sih kalau misalkan di kafe nggak ada kontrak kita. Oh nggak ada. Kita nggak ada kontrak, cuman memang karena kebanyakan ya jadi temen ya. Jadi bisnis tapi temen juga gitu. Kalau misalkan memang ada apa-apa kita nggak melalui kontrak gitu. Kalau misalkan kita butuh pun, kalau ada event yang memang betul-betul besar dan ternyata ada yang memang melindungi dalam hal denda yang memang kami akan dapat gitu, ya pasti ada gitu. Cuman kan kami juga ngeri ya dengan denda sanksi yang akan diberikan kalau misalkan amit-amit kita kena. Ngetoknya apa itu? Dengkul ya? Nah ke situ dong yang benar. Sorry. Saya cuma kebenerin. Iya, nggak apa-apa. Suka jadi nggak bener nantinya. Tapi gini, berarti kan ada dong teman-teman yang mengelola kafe yang lain. Udah ada belum sih kena sanksi? Yang bandel-bandel gitu? Kena sanksi enggak, teguran iya. Oh gitu? Iya karena kebetulan saya nggak pernah, alhamdulillah gitu ya. Cuman kalau yang lain iya. Karena dibilang sampai jam 8, mereka bukan sampai jam 12. Ada yang berani ya? Ada yang seperti itu. Jadi bukannya apa-apa, jadi iseng juga, saya juga nggak ngerti ya dengan, bukannya saya iseng juga ya. Misalkan pulang kan jalan nih. Ya jam 8 KP ya Allah. Mun jalan Sunda masuk gitu ya, Sunda masuk gitu, apa-apa. P jadi jadi setengah F, naon teh. F jadi P ya. Wios. Jadi kalau misalnya kafe ini kita kan lewat nih ya. Kok buka gitu loh, padahal kita udah jam 8 tutup gitu kan. Ya udah, ya mungkin kita sekedar info aja kayak kok buka ya gitu. Dan ternyata kalau misalkan ditanggapi besoknya tutup. Tapi mungkin ada beberapa juga yang buka ya nggak ngerti ya. Kenapanya iya. Aduh, gimana ya Viko kayak gitu ya? Serba salah memang, Serba terutama untuk salah. teman-teman musisi. Ya Iya, itu teman-teman kita terutama nih, teman-teman saya ada musisi. teman-teman ya kan, yang curhat tuh udah banyak banget ya. Tapi Kak Deli, Apa? tadi kan kalau solusi dari pemerintah itu mereka hanya diberi main di dinas 2 minggu ya Kak Sena ya. Setelah itu
diberi solusi untuk main streaming. Nah, sambil mengisi waktu streamingnya itu, teman-teman musisi yang Ngapain musisi gitu ngamen ya? ya, ngapain gitu Kak? Kalau rata-rata sih pada jualan sih kali ya. Jualan ya? Ada yang jualan risoles apa segala macam lah gitu. Oh beralih ke kuliner berarti. Beralih ke kuliner gitu. Jualan online terus. Mungkin ada juga yang ada beberapa teman yang buka boba kayak gitu tuh. Boba? Apa sih? Minuman-minuman. Franchise minuman Franchise. gitu. Oh minuman. Oh ya. Minuman yang ada bulat-bulatnya. Iya. Saya mah suka inget Idul Adha lihat yang kayak gitu tuh. Beneran saya mah. Lebaran haji. Kayak apa Kak Deli? Yang bulat-bulat gitu ya? Ibu saya suka bikin itu candil. Oh, kayak iya. gitu maksudnya. Oke, Oh, candil. tapi balik ke usaha berarti ya? Terus ada yang ngajar online juga. Ngajar online. online, Oh tetap di bidangnya berarti. Tetap di bidangnya. Ada yang apa ya? Ada yang tetap jadi session kali. Paling itu aja sih. Itu aja ya. Sisanya memang berkurang jauh lah dari penghasilan yang mereka biasa dapetin gitu. Pasti dah. Ada juga yang nge-capturein itu dah saldonya ke saya ya. Aduh sedih banget saya. Uangnya mah. tinggal 0, segini. ya, 0,1 gitu. Oh, ya kasihan. Nah itulah. Tapi mudah-mudahan ini ada solusi dari ini semua. Terakhir deh. Amin, amin. Ada salah satu nih dari Sena dulu. Sen, kalau dari teman-teman musisi pengennya apa sih Sen? Coba. Kalau Selain yang tadi kalau itu kan memang semua pengen ya. Ya, benar, pandemi benar, selesai gitu. mungkin tadi pengaturan jam malam ya Pengaturan jam malam. bisa Longgarkan. dilonggarkan lagi, terus ya itu juga kerjasama dengan kafe dan pemilik tempat hiburan tuh mungkin protokolnya lebih ditingkatkan lagi kali ya. Jadi si musisi juga kadang-kadang suka lupa kan, misalnya diwajibin bawa masker atau segala macam tuh. Itu juga, terus sama paling kalaupun misalnya bisa gitu, ya musiknya tuh dipindah ke siang mungkin. Oh ke siang. Mungkin Bener ya. untuk Gitu ya. menarik Salah satu solusi yang juga diinginkan solusinya. ya. Kalau Viani dari pihak pengelola kafe apa yang dipengenin sebetulnya di tengah pandemi seperti ini? Sebenarnya sih hanya kepastian aja sih, maksudnya kepastiannya dalam jam. Sering Ya, nggak dikasih dengan jam. kepastian ya? Iya gitulah ya. PHP-in ya. PHP. Sedih gitu banget ya. sih. Aduh ntar saya yang kena nih. Gitu, jadi kayak ya itulah kepastian dari jam sama. Dan juga emang betul-betul memang diperbolehkan. Betulkah diperbolehkan Oke. gitu loh. Ada live band kah, ada live music kah, itu benar-benar diperbolehkan atau tidak gitu. Karena masih simpang siur antara iya dan tidak. Berarti ketegasan yang diinginkan gitu. Jangan Vi. sampai kafe lain masih buka kok kita nggak boleh gitu kan, rasanya aduh sakit banget loh itu. Nah Elvi juga harus gitu, harus bisa ngasih ketegasan sama siapapun. Jadi aku ya? Daripada makin ngaco. Kalau begitu sampai di sini dulu, kita bakal balik lagi di edisi berikutnya. Kira-kira apa lagi yang bakal kita bahas di Bogor Bicara Ekonomi Kreatif ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Deli Tambunan, Saya Helvi Rianti. sampai ketemu lagi. Tiada resah, tiada sesat, tiada air mata, tiada
improvisasi.